Shalom sahabat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya sahabat. Penyebab meninggalnya almarhum Ustadz Stephen Indra Wibowo, seorang mualaf yang mengaku mantan Romo Gereja Katedral Indonesia dan juga mengaku seorang mualaf 100 miliar. Nah, ternyata terkuak penyebab daripada almarhum bisa meninggal dunia. Menurut media hidayatullah.com, akun Instagram Ko Stephen masih aktif beberapa jam sebelum kabar duka itu datang. Saat itu di Instastory ditayangkan aktivitas Ko Stephen di sebuah lokasi. Menurut info yang belum terkonfirmasi, Ko Stephen meninggal setelah jatuh saat mengurus hijrah fest yang batal digelar di Surabaya. Jadi jatuh sahabat, mendadak ya. Jadi ada yang mengatakan selesai sholat isya cukup bertentangan dengan berita ini sahabat, karena di sini dikatakan jatuh gitu pada saat acara yang batal digelar di Surabaya. Usai jatuh yang diduga karena kelelahan, sebagaimana kabar itu, Ko Stephen lantas dibawa ke RS, ke rumah sakit. Jadi beliau ini semasa hidupnya, kalau kita melihat bagaimana ceramah-ceramahnya, sering juga beliau ini menghujat kekristenan ya. Itulah mungkin dibalik itu semua sahabat. Saya pun heran, dan ini bukan kebetulan. Beberapa tahun terakhir ini pemimpin-pemimpin mualaf sering meninggal. Mulai dari Insan Moko Ginta, Yudi Mulyana, bahkan Stephen Indra Wibowo ini. Dan kepada mualaf-mualaf lainnya ya harus mesti berhati-hati dalam segala hal. Jangan sembarangan menghujat sesembahan agama lain, sesembahan kepercayaan lain, karena berisiko menyusul seperti mereka ini. Haleluya. Ya, kita harus bersyukur dengan adanya orang-orang seperti ini sahabat. Karena Injil itu diberitakan baik atau tidak baik, waktu atau tempatnya pasti mendatangkan kebaikan. Karena adanya mereka inilah makanya muncul kebenaran-kebenaran sejati, dan tidak mengagetkan bagi kita banyaknya orang yang akhirnya meninggalkan Islam ketika mereka menjadi mualaf. Kenapa saya katakan begitu sahabat? Karena dengan adanya mereka ini akhirnya seringlah dibaca Alkitab di dalam masjid-masjid, di dalam musola, bahkan di dalam surau. Luar biasa ya. Dulu kan tidak bisa sahabat dibaca Alkitab, firman Tuhan itu, atau kitab orang Kristen itu dibaca di masjid-masjid atau di musola. Tetapi dengan adanya mereka membawa Injil ke dalam masjid, memberitakan Injil ke dalam masjid, akhirnya bisa tersampaikan firman Tuhan di tempat-tempat ibadah mereka. Kita harus bersyukur adanya para mualaf-mualaf yang ngawur ini sahabat, karena memang sudah pasti ya, beliau ini bukanlah mantan romo atau mantan pastor gereja katedral, karena menurut semua data tidak ada satupun nama beliau sebagai seorang romo yang ada di gereja katedral. Bahkan pendidikan-pendidikan beliau setelah diselidiki, semuanya tidak ada tercantum nama dia di sekolah-sekolah kepastoran saudara kita Katolik. Tidak ditemukan nama dia. Dan hal semacam ini juga sering terjadi. Banyak para mualaf yang mengaku seorang ahli agama dari kekristenan, bahkan mereka mengaku mantan ini, terlalu euforia ya bagi saya. Tetapi akhirnya setelah diselidiki, banyak juga loh saudara muslim yang menyelidiki dan ingin tahu, ternyata semua hasilnya adalah hoak alias jong. Jadi puji Tuhan dengan adanya seperti orang ini sahabat, seperti juga Yahya Waloni dan juga Irene Handono, akhirnya banyak umat muslim yang menyelidiki isi Alkitab dan memilih murtad alias keluar dari agama Islam. Karena kebenaran Alkitab itu sahabat sungguh sangat luar biasa. Saya pun dulu waktu pertama membaca Alkitab sungguh sangat kagum sekali melihat pribadi daripada Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah tercatat di Al-Quran.
Tapi ketika saya membaca kitab Yohanes dari pasal 1 sampai selesai, sahabat, saya begitu mengagumi sosok Tuhan Yesus Kristus yang begitu luar biasa. Bagaimana Tuhan Yesus dipanggil Tuhan, bahkan dipuja, bahkan disembah, bahkan muridnya mencium kakinya. Bahkan Thomas juga berkata, "Ya Tuhan dan Allahku." Tuhan Yesus menjawab, berbahagia kepada Thomas karena menyebut Tuhan dan Allah. Cukup luar biasa, sahabat, bagaimana Tuhan Yesus itu menyatakan kemuliaannya. Saya sebagai Kristen menunjukkan kasih yang luar biasa kepada saudara-saudara Indra Ibowo, keluarganya Indra Ibowo yang ditinggal atas kepergian daripada almarhum Ustadz Indra Ibowo. Ya, mungkin mereka saat ini bersedih, ya apapun itu, sahabat. Namanya ditinggal oleh orang yang dikasih, pasti rasa sedih. Tetapi saya mau berkata, ketika kita punya Roh Kudus dalam hati kita, Roh Kudus akan memberikan penghiburan, kekuatan, dan pengharapan. Tuhan Yesus pasti menolong kita senantiasa ketika kita memohon dan berseru kepada Dia. Dan puji Tuhan, sahabat, itu yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.